Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Rizky Tiara, NIM 19660103. Saya akan mempresentasikan proposal desain perancangan masjid dan madrasah di lokasi hunian sementara pasca erupsi Semeru dengan pendekatan resiliensi untuk memenuhi tugas penelitian arsitektur. Awal mula desain ini adalah karena terjadinya erupsi Semeru pada tanggal 4 Desember 2021 yang menyebabkan rusaknya infrastruktur dan pemukiman warga di Lumajang. Karena itu banyaknya pengungsi yang harus berkumpul pada posko-posko sementara. Karena banyaknya pengungsi pada posko-posko sementara, pemerintah segera melaksanakan program hunian sementara. Masjid dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ibadah umat muslim yang membutuhkan tempat suci, dan madrasah dibutuhkan karena banyaknya pengungsi yang berusia pelajar pada korban erupsi Semeru. Nah, isu yang meliputi perancangan ini adalah tidak ada fasilitas umum masjid dan madrasah, dan area huntara masih termasuk dalam kawasan rawan bencana, sehingga dibutuhkan pendekatan resiliensi untuk memenuhi dan menemukan solusi atas rancangan ini. Resiliensi sendiri memiliki 3 turunan, yaitu mitigasi, adaptasi, dan coping yang masih saling berhubungan dengan. Nilai keislaman yang saya gunakan adalah Surat Yusuf ayat 47-49 mengenai kesiapsiagaan dan mitigasi. Dan masih berhubungan dengan nilai sosial sendiri, yaitu mitigasi yang ada di daerah Lumajang. Tujuan dan kriteria desain untuk tujuannya menghasilkan rancangan masjid yang berfungsi secara optimal sebagai sarana ibadah dan menghasilkan rancangan madrasah yang berfungsi secara optimal sebagai sarana pendidikan dengan menerapkan pendekatan resilient. Dan kriteria desainnya sendiri saya menggunakan mitigasi bencana dan ramah lingkungan dengan prinsip-prinsipnya. Untuk ruang lingkup desain, saya perkirakan jumlah pengguna masjid sekitar 1.358 orang dan pengguna madrasah sekitar 950 siswa dan siswi. Untuk bab 2 sendiri, saya menggunakan referensi desain objek. Ini adalah fungsi, kebutuhan ruang, standar ruang seperti kelas, laboratorium, kantin, lapangan, perpustakaan, ruang guru, UKS, dan juga ruang konseling. Untuk masjid sendiri, saya menggunakan ukuran dimensi orang sholat, kebutuhan komponen penting dalam masjid, seperti ruang sholat, tempat wudhu, mihrab, mimbar, minaret, dan ornamentasi menurut Maliot, dan juga takmir, serta lapangan atau halaman untuk digunakan pada hari-hari besar seperti sholat Id. Selain itu, saya memasukkan referensi evakuasi sebagai penerapan resiliensi. Resiliensi sendiri memiliki 12 prinsip menurut International Risk Governance Center di Switzerland, yaitu penyerapan, restrukturisasi, perbaikan, koreksi drift, interaksi silang terskala, menghindari kompleksitas, redundansi fungsi, redundansi fisik, pertahanan yang mendalam, hubungan manusia, coping longgar, modularitas, keadaan netral, dan juga mengurangi interaksi tersembunyi. Ini juga diterapkan pada referensi nilai keislaman yang memunculkan penghematan dan menggunakan material lokal, gotong royong, evakuasi, struktur sederhana, bentuk atap yang dapat mengatasi abu vulkanik. Untuk presidennya sendiri, masjid sosial kompleks saya gunakan untuk ruang komunitas yang ada di masjid. Dan MTSN 1 Kota Malang untuk tata masa pada sekolah. MTSN 1 Kota Malang adalah tata masa sekolah dan juga evakuasi. Untuk sekolah di Sumbawa saya gunakan untuk presiden pendekatan, yakni penggunaan RISA sebagai ketahanan bencana. Lalu ada Easy Kindergarten and Nursery yang saya gunakan untuk presiden kenyamanan, dan juga Honeycomb Mosque yang saya gunakan untuk fasilitas-fasilitas yang terdapat pada masjid. Ini adalah data kawasan yang saya ambil. Itu regulasinya sendiri dalam satu kawasannya adalah 60-100% sebagai KDB, maksimal 4 lantai sebagai bangunan rendah, dan RTHP 25%. Dari kawasan kita dapat melihat peta risiko bencana yang terdapat di Kecamatan Candipuro, yaitu rawan terhadap bencana letusan Gunung Semeru, gempa dan longsor, serta banjir. Potensi pada kecamatan ini adalah pertanian dan perkebunan. Ini adalah master plan pada kawasan Huntara yang menunjukkan akses ke dalam tapak yang dapat diakses melalui jalan raya pada area utara dan pada area barat. Area timur sendiri berbatasan dengan Gedung Serbaguna yang mungkin bisa diakses, memiliki akses ke dalam pelataran masjid serta madrasah. Lalu untuk data tapaknya adalah regulasi. Ini memiliki batas tapak utara adalah jalan raya, batas
timur tapak adalah masih berupa lapangan yang nanti akan menjadi gedung serbaguna, bagian selatan tapak adalah sungai, dan bagian barat tapak adalah jalan. Untuk iklimnya terdapat suhu cuaca yang cukup panas di bulan Agustus dan menjadi dingin pada bulan Februari. Untuk suhunya sama, yang tertinggi adalah bulan Agustus dan yang paling rendah di bulan Februari. Untuk angin berasal dari selatan dan tenggara. Untuk vegetasinya terdapat pohon pisang, tanaman singkong, pohon sengon, dan rumput gajah. Proses yang saya gunakan adalah proses skema desain. Di sini adalah proses mendapatkan judul, menentukan objek perancangan, dilanjutkan penyusunan data dan referensi, dan yang diakhiri pengerjaan tagline hingga output perancangan. Untuk ide dasar desain adalah perancangan masjid dan madrasah. Saya mulai dari fakta, isu, potensi, tujuan, pendekatan, nilai, data, analisis, konsep, dan hasil perancangan, sehingga menemukan tagline, yakni assembly point. Assembly point sendiri adalah titik kumpul yang digunakan sebagai titik pusat untuk berkumpulnya masyarakat, baik melalui kegiatan seperti beribadah atau sekolah, dan sebagai evakuasi. Prinsip kedua yang saya gunakan di sini adalah adaptif atau adaptasi, sebagai adaptasi terhadap lingkungan untuk mendukung adaptasi masyarakat pasca tragedi Semeru. Dan yang terakhir ada prinsip recovery untuk mendukung pemulihan pasca bencana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.